Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu.
Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bisa ketemu kembali dalam acara Selamat Pagi Sahabat. Mari siapkan hatimu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Setelah semalaman kita boleh istirahat dan pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik atas kami. Pemeliharaanmu, penjagaanmu atas setiap kami, umatmu Tuhan. Kami boleh menikmati istirahat dan pagi ini bangun dalam keadaan luar biasa. Sungguh semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kamu boleh ada bersama dalam ibadah Selamat Pagi Sahabat. Mari Bapak urapi setiap kami. Urapi kami semua Tuhan. Kami menyambut berkat hari ini. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari puji Dia, sembah Dia. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati hamba-Mu yang setia. Mari dengan segenap hati. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir
setia. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bisa kembali memuji dan menyembah Tuhan. Semua yang sudah kami lalui, kami mengucapkan terima kasih Tuhan dan mengucap syukur atas apa yang belum kami lalui. Apapun yang terjadi, Kau tetaplah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk bulan Mei yang luar biasa. Kami bisa menginjak minggu terakhir di bulan Mei, dan kami menyiapkan hati kami untuk besok beribadah di hari Minggu terakhir bulan Mei, dan untuk siap-siap minggu depan akan masuk ke bulan Juni yang luar biasa. Bapa, sungguh baik dan teramat baik kasih-Mu, tak berkesudahan Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bila pagi hari ini kami terus berdoa buat semua umat-Mu Tuhan, jemaat online selamat pagi sahabat yang dalam keadaan lemah, Kau berikan kekuatan yang baru, yang sakit dan pemulihan Tuhan. Kau berikan Tuhan kesembuhan, mujizat kesembuhan-Mu turun dari surga, memulihkan semua yang sakit Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, apapun Tuhan Kau pulihkan dan Kau berikan kesembuhan dan pemulihan total. Terima kasih untuk semuanya. Tidak ada satupun yang terlewat Tuhan. Keluarga besar selamat pagi sahabat yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu terulur buat hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kelepasan dan kebebasan dari semua belenggu dan keterikatan kami. Kami hanya punya Tuhan dan kami hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, dan ajari hamba-Mu Tuhan untuk bisa sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dan biarlah semua umat-Mu Tuhan Kau berikan roh wahyu, hikmat, dan pengertian, sehingga apapun yang Kau inginkan dalam kehidupan kami menangkapnya dengan mudah, dan kami dapat melakukannya itu karena kasih karunia-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang dikasihi Tuhan, yang dibentuk, yang disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa di minggu terakhir, Sabtu minggu terakhir di bulan Mei 2026. Dan kita percaya ada banyak hal yang terjadi. Kita sudah lalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah lalui 10 hari pencurahan Roh Kudus. Banyak hal Tuhan proses dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kita akan terus berlanjut oleh banyak hal yang Tuhan sudah sediakan. Dan pertanyaannya, apakah kita siap untuk menerima dan mendapatkan yang terbaik dari apa yang Tuhan proses dalam kehidupan Anda dan saya. Selama minggu ini kita sudah melalui komsel bersama di bulan Mei, komsel bersama dengan tema Jangan Hidup Dengan Sisa Api, dan kita sama-sama paham bahwa kita ini betul-betul disiapkan untuk masalah api, saudara. Di mana api itu jangan sampai padam. Dan besok saya akan sharing 2 kali ibadah pagi jam 9 dan sore jam 5 sore. Saya akan sharing dengan tema api yang tidak padam di tengah tekanan. Saya sadar kita sama-sama dibawa Tuhan untuk jangan pernah padamkan api yang sudah Tuhan nyalakan dalam hidup Anda dan saya. Nah, hari ini kalau saya suruh memberikan tema, saya akan sharing di Selamat Pagi Sahabat dengan tema hati yang tidak mati rasa, saudara. Nah, saya sadar kita memang tidak ada dalam lokasi yang sama, sehingga Anda bisa berjumpa di lokasi yang berbeda. Ada yang di luar kota, di dalam kota, di luar pulau, bahkan sampai ke mancanegara. Kami tahu tidak menjadi batasan di era yang sekarang ini, namun kita harus percaya bahwa 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir di sana. Saat kita sama-sama memuji dan menyembah Dia, artinya kita tidak menonton orang sedang menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Bukan tontonan, saudara, tapi kita sama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Bukan menonton orang membaca Alkitab, bukan menonton orang untuk ngomong-ngomong sendiri kayak saya gitu ya. Tapi kita sama-sama belajar, kita buka Alkitab kita sama-sama duduk, kita ambil waktu untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan baik-baik, menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita besok beribadah di gereja masing-masing. Nah, hari ini izinkan saya sharing tentang hati yang tidak mati rasa. Kenapa kita berkata hati yang tidak mati rasa? Ya, ketika dunia itu memberikan kita
menjadikan segala sesuatu di sekeliling kita tuh menjadikan kita dingin, tapi justru Roh Kudus itu membangkitkan kepekaan hati, saudara. Kalau Anda masih ingat selama 10 hari pencurahan Roh Kudus, semua tema yang dibawakan selalu berhubungan dengan api. Itulah kenapa kita harus sadar semua informasi yang masuk ke dalam telinga kita dan mata kita, semua informasi baik itu informasi dari orang yang sangat pandai, seorang profesor sekalipun, baik itu seorang konten kreator yang kadang-kadang tanpa analisa asal jeplak, itu kadang-kadang membuat kita akan menjadi dingin, saudara. Itulah kenapa hari ini mari kita lihat di Yeskiel 36 ayat 26, saudara. Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Perhatikan baik-baik, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, saudara. Tema ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. Banyak orang itu masih tersenyum, berusaha tersenyum, masih melayani, berusaha melayani, masih bekerja, masih posting firman Tuhan. Bahkan kan kalau Anda lihat banyak juga yang habis terima perjamuan kudus, ayat firman yang ada di hostinya kan difoto, betul saudara ya. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Posting renungan saat teduh juga nggak ada masalah. Tapi kita melihat banyak hati yang mulai mati rasa, saudara. Sudah nggak ada rasa, mati rasa, nggak peka, saudara. Sudah nggak lagi sanggup menangis di hadapan Tuhan. Sudah nggak lagi gemetar saat Roh Kudus berbicara. Sudah dingin, saudara. Pernah nggak kita merasa hidup itu berjalan begitu sangat biasa-biasa saja? Tapi sebenarnya bukan Roh Kudus yang sangat biasa-biasa, sebenarnya adalah hati kita yang sudah mulai mati, saudara. Itulah kenapa hati-hati saat kita itu memberikan respon-respon yang membuat kita tuh mungkin masuk dalam zona percuma ya. Aku nyatanya ya sudah melakukan banyak hal, tapi ya nggak ada perubahan. Ya nggak marah sih, mungkin kita juga nggak berani marah, gitu kan? Nggak marah, tapi juga nggak ada apinya, saudara. Nggak berontak kepada Tuhan, saya percaya Anda nggak berani, gitu kan? Pasti nggak berani, takut, saudara. Tapi juga nggak lapar akan Tuhan. Masih menyembah sebagai rutinitas, tapi hati tidak lagi tersentuh. Masih melayani karena dijadwal. Kalau nggak dijadwal ya sudah mungkin bablas, saudara. Kan banyak orang sekarang tuh kan ke gereja kalau karena dijadwal. Kalau nggak dijadwal ya belum tentu ke gereja. Kenapa? Ya masih melayani karena dijadwal. Jiwa kosong, saudara. Berapa banyak orang ngomong, sekarang ini kita harus belak-belakan, ya kan? Fair-fairan aja bahasa kerennya. Sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan oleh gereja? Apa sih yang bisa dilakukan oleh pendetanya? Kan ya enggak ngapa-ngapain. Kan kita-kita ini yang berjuang sendiri. Keluarga kita susah ya kita sendiri yang handle. Apa pernah kita tuh berjuang bukan keluarga kita sendiri yang berjuang, diri kita sendiri yang berusaha? Kan enggak pernah. Nah ini loh ada bahaya-bahaya terbesar zaman ini adalah karena banyak yang masuk tentang sesuatu di luar, itu sesuatu yang kita anggap itu besar. Dan itu saya beritahu itu bukan dosa besar yang masuk, bukan sih. Tapi hati yang mati rasa, saudara. Karena hati yang mati rasa itu membuat orang jadi nggak peka terhadap dosa, nggak peka. Orang nggak lagi peka terhadap suara Tuhan. Nggak peduli, saudara. Dan orang nggak peka terhadap penderitaan sesama. Yang penting gua. Orang lain I don't care. Nggak peduli. Kamu susah urusanmu, bukan urusan saya. Kamu jungkir balik, gulung komeng, terserah. Itu bukan urusanmu. Kenapa kamu malas? Kenapa kamu bodoh?
Kenapa kamu tidak melakukan A, nggak melakukan B, nggak melakukan C? Itu urusanmu, bukan urusan saya. Dan yang paling parah adalah orang nggak peka bahwa dirinya sedang jauh dari Tuhan. Nah, ini yang kita harus sama-sama pahami. Yang pertama, saya ingin hari ini Anda sama-sama sadar bahwa Roh Kudus berkata dalam hati Anda dan saya bahwa Tuhan tuh nggak hanya mau aktivitas kita, saudara. Tapi Tuhan tuh mau hatinya kita nih balik lagi sama Tuhan. Poin yang pertama yang saya bahas pagi ini adalah dunia sedang membuat hati manusia itu menjadi dingin. Dunia ini sedang membuat hati Anda dan saya menjadi dingin. Mari kita lihat Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12 dikatakan, karena kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saya ulangi, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yesus tidak berkata iman hilang. Bukan, masih ada imannya. Tapi kasih yang dingin. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena iblis tahu, setan tahu, selama hati orang itu, selama orangnya masih hidup bagi Tuhan, selama hati orang itu masih hidupnya masih bagi Tuhan, dia masih berbahaya bagi kerajaan gelap, saudara. Makanya Tuhan tidak akan pernah kan izinkan kegelapan masuk dalam kehidupan kita. Nah, yang kita serang, yang kita tahu diserang iblis adalah iblis itu tahu selama hati kita itu masih hidup bagi Tuhan, ya masih berbahaya buat kerajaan iblis. Maka dunia ini membuat hati manusia menjadi keras, menjadi dingin. Dengan apa, Pak? Banyak tekanan hidup. Bagaimana orang bisa rutin berdoa, terus beriman, kalau tekanannya itu bertubi-tubi. Dan kalau orang itu sudah mulai berpikir, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Maka orang itu akan berpikir akan mencari alternatif lain. Maka sekarang kalau orang sudah ke gereja nggak ada solusi, ya kan? Tanya jodoh, bingung jodohnya siapa? Kartu tarot pun juga jadi solusi. Tanya paranormal pun jadi solusi, saudara. Itu bahaya, saudara. Apalagi yang buat orang itu jadi keras orangnya. Pengkhianatan, saudara. Anda baik sama orang tapi melunjak orangnya. Anda baik sama orang tapi orangnya ngomongin jelek di belakang. Anda ngasih gak kurang-kurang, Anda doain, Anda care, tapi orangnya negatif thinking sehingga Anda berpikir aku ini dikhianati. Padahal kan belum tentu, baru cuma pikiran Anda. Saudara. Makanya kalau Anda care sama orang, Anda mengasihi orang itu gak usah berpikir seberapa besar orangnya bisa balas kita. Jangan pernah, saudara. Karena kalau kita punya kemampuan untuk care sama orang, itu kan Tuhan yang balas. Dan belum tentu orang kita tolong itu langsung bisa membalas pertolongan kita, kan tidak seperti itu. Tapi kita kan terima kebaikan Tuhan dari manapun sumbernya. Belum lagi hati kita dingin dan keras gara-gara apa? Media sosial. Bayangkan, di perang itu berita kayak apa? Sosial media di Australia loh, saudara. Terjadi penembakan, pembakaran. Saya sampai heran. Sejak kapan Australia itu malah isinya kayak gitu juga. Orang lagi jalan di eskalator pagi-pagi ditusuk dari belakang. Saya sampai heran gitu. Kok bisa nggak cuma 1, 2, 3. Beberapa negara yang tadinya nggak begitu ada masalah, sudah mulai ada masalah kayak gitu, dari mana sih? Kok ada sih orang-orang komplotan tertentu, kumpulan tertentu yang toksik banget? Itu yang buat kita tuh dingin, manusia jadi keras karena adanya toxic relationship, saudara. Ada kekecewaan, ada persaingan, ada luka masa lalu, ada tekanan hidup dan tekanan ekonomi. Akhirnya banyak orang ngomong apa? Aku capek kok peduli sama orang lain. Aku lelah suruh ngertiin orang lain. Aku capek untuk percaya sama Tuhan. Aku capek berharap lagi. Aku gak mau berharap lah. Capek aku dan perlahan-lahan hatinya membeku. Nah, ini yang hati-hati.
Sebuah besi sekalipun kuatnya kayak apa, kalau terus kena dingin saudara, akan mengeras besinya. Betul ya? Orang mau kuatnya kayak apa kalau terus-terusan terkena masalah, terkena pemicu, ya lama-lama akan keras hatinya. Begitu juga hati manusia kan. Kalau terus terkena kepahitan, terus-terusan kena luka, terus-terusan kena tekanan, terus-terusan kompromi, maka hati bisa kehilangan kelembutannya. Nah, itulah kenapa banyak orang yang sekarang itu sedikit-sedikit tersinggung. Banyak orang dikit-dikit marah, dikit-dikit curiga, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit menghakimi. Ya karena mereka sudah lelah. Lelah untuk hidup, berusaha baik tapi bukan kebaikan yang menghadirinya. Dikit-dikit menghakimi, lelah karena pagi ini Roh Kudus mengingatkan pada Anda dan saya. Roh Kudus mengingatkan bahwa Dia sanggup melembutkan kembali hati Anda dan saya. Yang mau katakan yes, ketik di live chat katakan Tuhan sanggup melembutkan kembali hati saya. Yang setuju katakan yes. Poin yang kedua, pagi ini kita sama-sama bahas. Yang kedua, Tuhan tidak mencari orang sempurna. Kalau Anda merasa penuh tekanan, penuh emosi, penuh kecewa, kabar baiknya Tuhan tidak mencari orang sempurna. Justru Dia mencari hati yang peka. Kalau Anda nggak peka, Anda terus-terusan keras, Anda nggak akan dapat solusi apapun. Pagi ini kita harus sadar, Tuhan mencari orang yang hatinya peka. Ayolah kembali pada Tuhan dengan kepekaan yang daripada Tuhan. Mazmur 51 ayat 12 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Saudara, saya beberapa kali angkat tentang Daud waktu babakan firman kemarin. Daud jatuh, Daud gagal, Daud berdosa. Sama nggak dengan yang sekarang? Sama. Justru malah Daud bisa dikategori orangnya kalau sebenarnya jatuhnya tuh dalam loh saudara. Termasuk orang yang kalau saya ngomong tuh kejem loh saudara. Tapi ada satu hal yang Daud tidak kehilangan. Nah ini Anda perhatikan. Anda boleh jatuh, Anda boleh gagal, Anda boleh berdosa, tapi ada satu hal yang kita nggak boleh kehilangan. Yaitu apa? Hati yang peka. Saat Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud langsung hancur hatinya. Langsung hancur hati di hadapan Tuhan. Saat Anda mendengarkan Rema pagi hari ini, selamat pagi sahabat. Kalau Anda tersinggung dengan lingkungan Anda yang mengajak Anda untuk balik ke Tuhan, Anda mendengarkan YouTube channel GPI Lampir Tengah Raya di program Selamat Pagi Sahabat, Anda berkata, ya sudah tuh, emang udah hancur mau apa? Justru itulah saudara, saat Anda tuh tahu bahwa Anda merasa jauh, bukankah saatnya kita kembali pada Tuhan? Daud tuh langsung hancur di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hatinya yang hidup akan selalu bisa bertobat. Selama hati Anda itu masih hidup, Anda akan selalu bisa bertobat. Kalau Anda sudah tidak mampu lagi bertobat, bedanya apa dengan hati yang dingin, yang mati? Masalah terbesar bukan hanya jatuh dalam dosa. Serius. Masalah terbesar itu adalah jatuh tapi tidak merasa apa-apa. Nah itu yang bahaya. Anda harus paham bahwa masih bisa nangis, Anda masih bisa meneteskan air mata karena nyesel, itu menurut saya masih ada harapan. Walaupun kita nggak melakukan dosa yang besar, membunuh, berzina, mencuri, enggak. Kita mungkin tidak merasa sampai seperti itu ya, tapi kita sudah nggak bisa lagi
merasakan kasihnya Bapa. Nah, itu hati-hati, saudara. Kalau pagi hari ini Anda masih bisa menangis, itu artinya masih ada harapan. Kalau Anda masih bisa ditegur, itu artinya masih bisa ada harapan. Masih ada harapan. Kalau Anda masih bisa merasa bersalah, saudara, artinya masih ada harapan. Tapi kalau hati itu sudah mati, hati sudah dingin, sudah mati rasa, orang bisa dapat banyak hal, saudara. Orang bisa menyakiti orang lain tanpa merasa bersalah. Karena hatinya sudah nggak ada, sudah mati rasa. Kenapa tindak kejahatan sekarang merajalela, belak-belakan, kesorot CCTV juga nggak peduli, malah berani-berani aja. Bahkan kalau Anda lihat di beberapa kasus orang benar aja bisa dibuat salah, ya, menyakiti tapi tanpa merasa bersalah, bahkan berbuat dosa tanpa rasa takut, meninggalkan Tuhan tanpa beban, langsung los, bebas. Nah, ini hati-hati. Dan itu bagi saya mengerikan. Tuhan tidak mencari orang yang paling benar, karena tidak ada satupun orang yang paling benar. Tuhan tidak mencari orang yang paling terkenal. Tuhan tidak mencari orang yang paling rohani di luar. Tidak. Tapi Tuhan mencari hati yang lembut, yang mau dibentuk, saudara. Yang paham katakan yes. Karena hati yang lembut itu mudah dibentuk. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Roh Kudus itu mampu menghidupkan hati yang mati. Mari kita lihat di Yeskiel 36 ayat 26. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Perhatikan. Tuhan tidak berkata perbaiki sendiri hatimu. Enggak bisa. Saudara. Tapi Tuhan berkata, aku, yaitu Tuhan, akan memberikan hati yang baru. Artinya ada pemulihan hati. Pemulihan hati adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara. Saya ulangi lagi, pemulihan hati itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ada orang yang sudah lama terluka, sudah lama kecewa, sudah lama tawar hati, sudah lama kehilangan sukacita, tapi dalam 1 jam hadirat Tuhan, saat Anda mendengarkan selamat pagi sahabat, saat Anda mau berkenan diajak oleh rekan Anda untuk datang beribadah kembali, atau mungkin Anda tidak ada yang ngajak, tapi Anda menyediakan dirimu untuk datang beribadah kembali, walaupun mungkin cuma 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, tiba-tiba hati Anda bisa hidup kembali. Saudara. Itu yang penting. Tuhan akan memberikan hati yang baru. Ketik di live chat, katakan sama-sama, Tuhan akan memberikan hati yang baru. Yang suka katakan yes. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah spesialis membangkitkan hati yang mati. Itulah kenapa pagi ini saya mengajak Anda untuk hari ini. Saya percaya hati yang dingin dipanaskan kembali. Amin. Hati yang keras akan dilembutkan. Hati yang kecewa akan dipulihkan. Hati yang mati dihidupkan kembali. Ada api Roh Kudus yang turun pagi hari ini. Dan saya percaya hari ini bukan Sabtu biasa. Hari ini Sabtu sukacita. Ada ngalami bulan Mei yang banyak hari liburnya. Sudah saatnya kita serius lagi kembali kepada sesuatu yang rohani, yang roh. Karena kita nggak mungkin sanggup kalau rohani kita dalam keadaan sakit, saudara. Jangan hanya minta berkat baru, berkat itu hanya efek, saudara. Berkat jasmani itu efek. Dan di Alkitab, besok saya akan sharing ada hal-hal yang dari rohani itu akan nyata dalam jasmani. Itu berupa banyak hal,
Salah satunya itu berkat. Jadi kita hidup itu bukan cuma hanya minta berkat baru, bukan hanya minta pintu baru dan mukjizat baru, tapi pagi ini saya mengingatkan Anda dan saya, termasuk diri saya sendiri, mintalah hati yang baru. Saudara. Kalau hati benar, hidup akan benar. Kalau kita hatinya sudah serong, keliru, maka hidup kita akan serong, hidup kita akan keliru. Saudara. Kalau hati kita sehat, maka semua keputusan yang kita ambil akan sehat. Saudara. Kalau hati kita penuh Roh Kudus, masa depan kita tidak akan salah arah. Kalau Anda jengkel dengan apa yang Anda lalui, jangan salahkan Tuhan. Salahkanlah sebenarnya adalah yang terbesar kesalahan itu diri kita. Kenapa kita tidak tanya Roh Kudus sebelum mengambil keputusan? Saya ulangi lagi. Kalau Anda kecewa dengan apa yang Anda lakukan sekarang, Anda kecewa dengan apa yang Anda hadapi, jangan salahkan Tuhan. Saudara. Coba kita pikir baik-baik dari hati yang terdalam. Ini kita bicara dari hati ke hati. Coba pikir baik-baik. Apakah itu kehendak Tuhan ataukah engkau sendiri yang mengambil keputusan? Mari kita sama-sama tutup mata sebentar. Arahkan hatimu untuk bertanya. Saudara. Tanyalah pada diri Anda sendiri pagi hari ini. Sabtu yang luar biasa di hari Sabtu terakhir dari bulan Mei. Coba Anda tanya. Anda jawab sendiri, saudara. Apakah hati Anda masih hidup bagi Tuhan? Apakah Anda dan saya masih punya air mata saat memuji dan menyembah Dia? Apakah Anda dan saya masih peka terhadap suara Roh Kudus? Saat Roh Kudus berbisik pelan, saat Roh Kudus berbicara, coba Anda tanya, apakah Anda masih peka? Ataukah jangan-jangan Anda hanya menjalani rutinitas rohani tanpa kehidupan di sana, saudara. Hari ini Tuhan memanggil Anda dan saya. Anakku, pulanglah dengan hati yang baru. Maka jangan pernah kita merasa sendirian, karena pagi hari ini sebelum bulan Mei ini berakhir pun Tuhan menggantikan dengan hati yang baru. Satu pujian kita sama-sama nyanyikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Engkau adakan itu karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami datang Tuhan. Kami tidak mau lagi membawa topeng rohani kami. Tapi kami membawa hati kami yang sebenarnya Tuhan. Ada hati yang datang dalam keadaan lelah. Ada hati yang datang dalam keadaan kecewa. Ada hati yang datang dalam keadaan dingin. Ada yang mati rasa ya Tuhan. Tapi pagi hari ini biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Keluarga besar, selamat pagi sahabat. Biarlah Roh Kudus Tuhan menjamah setiap hati. Lembutkan kembali hati yang keras. Hidupkan kembali hati yang mati Tuhan. Pulihkan kembali kasih mula-mula. Beri kami hati yang peka ya Bapa. Hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mencintai hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Saudara, besok saya akan sharing dengan tema api yang tidak padam di tengah tekanan. Dan saya percaya itu berisi dari lanjutan how to. Bagaimana kita untuk melalui semua tekanan yang kita alami dengan hati yang penuh ucapan syukur dan hati yang siap. Yang paling berbahaya bukan kehilangan uang, saudara. Percayalah, kehilangan uang bisa dicari. Tapi kalau kehilangan hati yang hidup bagi Tuhan, Anda sudah masuk zona very very dangerous, saudara. Iblis nggak selalu membuat orang meninggalkan Tuhan. Nggak. Kadang ia hanya membuat hati kita menjadi mati rasa. Itulah hati-hati, kadang ia hanya membuat kita punya hati yang mati rasa. Hati yang terus lembut itu lebih berharga daripada pencitraan rohani. Buat apa pencitraan rohani? Anda bersaing dengan gereja lain, dengan jemaat lain, dengan umat Tuhan yang lain. Pertanyaan saya simpel, buat apa saudara, buat apa? Orang lagi sharing firman Tuhan, diambil secuplik, dihajar, pak, supaya viral. Pertanyaan saya simpel, buat apa? Pertanyaannya. Lebih baik fokus pada Tuhan inginkan apa dalam hidup Anda dan saya untuk menyukakan hatinya. Daripada Anda cari orang yang gerejanya mungkin gak sevisi, gerejanya punya tata cara ibadah yang berbeda, Anda ngomong sesat. Pertanyaan saya simpel, buat apa? Saudara, buat apa? Hati yang lembut itu lebih berharga daripada pencitraan rohani. Saudara. Saat hati kita mati rasa, malah bahaya. Berbuat dosa pun tidak ada rasanya. Saudara. Roh Kudus masih sanggup kok pagi hari ini menghidupkan hati yang sudah lama dingin. Kalau Anda sebagai korban orang yang terus dilecehkan, dicibirkan, dan buat Anda merasa tidak berharga, percayalah, Tuhan tidak mencari orang yang paling benar, paling suci, paling pintar, paling berprestasi, tidak. Tuhan mencari Anda dan saya. Yang hatinya mau dibuat, mau diganti dengan hati yang baru. Yang setuju katakan, yes. Mari kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu,
diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Biarlah diberkati Tuhan dengan setiap langkahmu, biarlah kemanapun kita keluar, masuk, pergi, dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dari hari ini sampai kita berjumpa dengan Yesus yang kedua kali. Dan kita semua yang percaya, dicintai Tuhan, diberikan hati yang baru, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Saya meminjam jempol Anda untuk share pada orang-orang membutuhkan, buat orang-orang yang hatinya sudah mulai dingin, buat orang-orang yang terluka, buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Please Anda bantu, Anda share supaya bisa terconnected satu dengan yang lain, bisa memuliakan nama Tuhan, bisa memulihkan jiwa-jiwa yang terluka, mengalami kasih Kristus. Biarlah semua yang kita lakukan, yang tiap hari kita menjaga hati kita, merenungkan firman Tuhan, melakukannya, Anda akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Salam sayang saya buat keluarga dan semuanya. Sampai ketemu besok pada ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan